Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya untuk memperbaiki CVT motor matic yang rusak ataupun yang kurang bertenaga dan loyo. Dan sebelumnya lanjut ke videonya, saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semuanya yang baru bergabung. Jangan lupa beri like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Dan saya sangat-sangat berterima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk klik tombol subscribe. Semoga kalian semua adalah orang-orang yang akan sukses dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Lanjut ke videonya. Di video kali ini saya akan memperbaiki CVT matic motor Beat ini teman-teman ya. Kata pemiliknya itu tenaganya loyo dan kurang bertenaga. Setelah saya bongkar CVT-nya dan ternyata sealnya ini bocor dan menyebabkan kerusakan pada part-part atau komponen di bagian bak CVT. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini fan belnya sudah mulai rusak karena terjadinya oli yang masuk ke ruang CVT. Karena teman-teman tahu pasti semua ya, kalau namanya karet itu terkena oli pasti lama-kelamaan akan rusak dan tidak awet. Karena namanya fan belt itu karet ya teman-teman. Jadi jika terkena oli ataupun bensin atau cairan yang lain pasti cepat rusak. Dan langkah pertama yang kita harus lakukan adalah bersihkan semua komponen dan barang-barang yang ada di bak CVT-nya. Setelah saya bersihkan menggunakan kain, lalu kita pasang seal yang bocor teman-teman. Kita ganti dengan yang baru ya teman-teman. Caranya cukup mudah, kita buka dulu plastiknya. Nah ini barangnya, dan pastikan teman-teman semua sebelum pemasangan kasih lem tribun dulu di bagian atau pinggiran dari sealnya, karena nanti ini cuma option aja sih buat teman-teman bisa meniru ataupun bisa tidak. Karena menurut saya jika dikasih lem tribun akan lebih kuat dan daya rekatnya juga mudah-mudahan bisa tahan lama. Jadi saya kasih lem tribun di bagian pinggiran dari seal yang baru supaya nanti lebih merekat dan pastinya supaya tidak bocor lagi. Kasih tipis aja teman-teman, jangan banyak-banyak ya. Nanti takutnya jika bocor lagi tidak bisa dicopot. Kasih tipis saja, yang penting tidak bocor lagi ya teman-teman. Dan semoga juga tahan lama. Karena cukup mudah kita masukkan di sini. Dan perhatian buat teman-teman semuanya agar berhati-hati di bagian dalam daripada sealnya ini, karena namanya karet mudah robek. Harap berhati-hati, pastikan tidak melukai dari bagian dalam sealnya. Kita masukkan pelan-pelan, lalu kita dorong dengan alat seadanya, yang penting bisa dorong ya teman-teman, sehingga nanti pemasangannya itu pas dan bisa dipasang untuk pengancing sealnya ini. Kita dorong-dorong sampai mentok dan terlihat dari coakan dari penguncinya. Kita dorong atas bawah, dan pastikan sealnya ini posisinya rata ya teman-teman, jangan sampai miring. Karena pernah saya juga terdapat kasus seal bocor karena pemasangannya yang miring. Jika coakan dari pengunci sealnya sudah terlihat mungkin dan sudah kita pastikan rata semua, bisa langsung kita pasang ring dari pengunci seal kruk AC ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman semuanya, harap juga untuk selalu mengecek bagian CVT-nya, karena motor matic itu yang paling penting bagian CVT ya teman-teman. Minimal teman-teman itu servis 3 bulan sekali ataupun sebulan sekali jika diperlukan, tergantung pemakaian dari teman-teman semuanya. Buat teman-teman semuanya yang sayang dengan motornya, rawatlah dengan baik-baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kerusakan-kerusakan yang bisa menyebabkan tenaga yang berkurang. Lalu setelah itu kita juga bersihkan di mangkoknya. Lihat teman-teman,
mangkok gandanya atau loncengnya ini sangat kotor sekali karena jarang dibersihkan dan jarang diservis teman-teman. Jadi seperti ini jadi tidak perlu apa ya teman-teman, jadi wajar ya kalau tenaganya berkurang karena teman-teman bisa lihat sendiri banyak kotoran yang menumpuk di bagian sini dan di part-part yang lainnya karena jarangnya melakukan perawatan atau servis ya teman-teman ya. Jadi banyak tumpukan kotoran-kotoran yang menumpuk dan yang faktor utamanya sih tadi pasti di bagian silnya, karena sil jika bocor ada oli nyiprat kemana-mana lalu terjadi penumpukan sehingga mengurangi tenaga dari laju motor kita sendiri. Lalu kita amplas di bagian loncengnya supaya rata dan supaya bersih juga dari kotoran-kotoran yang menumpuk yang membandel teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri kotorannya itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi kita amplas sampai bersih dan mengkilap sehingga nanti tarikan dari motornya ini lebih gigit dan responsif. Karena teman-teman pasti tahu sendiri bahwa jika di bagian sini banyak kotoran ataupun peyang nanti bisa menyebabkan kurangnya tenaga pada saat putaran mesin atas ataupun bawah. Dan lihat sendiri teman-teman, caranya seperti ini bisa teman-teman tirukan sendiri di rumah. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya teman-teman. Caranya cukup mudah, bisa dengan alat sederhana di rumah seadanya. Nih sampai menggelap seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti supaya tarikannya lebih responsif dan tidak terhambat oleh kotoran yang lain. Kita juga bersihkan di bagian sini karena kemungkinan besar juga terjadi cipratan oli yang bisa membuat licin di bagian puli depannya teman-teman. Jadi kita bersihkan semuanya nih kotorannya. Usahakan kita bersihkan sampai bersih total supaya nanti tidak menghambat daripada kinerja komponen-komponen yang ada pada CVT ini. Kita nanti juga bersihkan di area sini ya teman-teman, menggunakan kain yang bersih. Sini tuh banyak tumpukan kotoran oli yang tertinggal teman-teman, karena oli itu sulit dibersihkan jika tidak dibongkar ya teman-teman, nggak akan bersih juga. Kita bersihkan semuanya sampai bersih. Dan tip buat teman-teman semuanya juga, kalau membersihkan itu usahakan dengan lap yang bersih ataupun dengan air sabun lebih bagus ya teman-teman. Yang penting tidak terlalu banyak juga, nanti setelah dibersihkan harus segera dijemur dan segera dikeringkan supaya tidak terjadi karat pada komponen-komponen CVT yang lain yang dibersihkan dengan air sabun. Jika teman-teman mungkin di rumah belum ada alat yang cukup buat membongkarnya, bisa datang ke bengkel kepercayaan teman-teman masing-masing, dan jangan lupa selalu pantau terus supaya teman-teman semuanya tahu di bagian mana yang perlu diservis dan terjadi kotoran ataupun kerusakan, supaya teman-teman semua tidak terjadi atau tidak dibohongi oleh pihak bengkel yang tidak bertanggung jawab. Dan usahakan teman-teman membawa ke motor kesayangannya ke bengkel yang sudah terpercaya atau langganan dari teman-teman ya, karena tidak sedikit dari bengkel itu pernah pasti melakukan kecurangan. Seperti pengalaman saya dulu waktu di perantauan ya teman-teman, saya pernah namanya itu cuman ngolah cuman sedikit doang, suruh bayar 180. bagi saya kan banyak banget, namanya juga orang perantauan ya teman-teman ya. Soalnya di kampung saya itu cuman kalau ngelas di sedikit di bagian kaliper dulu saya itu paling juga kisaran 25-30 itu udah paling bagus. Itu butuh aja udah mantap kalau di kampung. Kalau di perantauan kan terdengar 180 terlalu mahal dan terlalu terbebani. Kayak saya biasanya bayarnya cuma 20-30 sampai 180, cuman ngelas sedikit aja. Jadi usahakan teman-teman semuanya selalu membengkelkan motor kesayangan di bengkel kepercayaan ataupun langganan teman-teman semuanya ya. Jangan sampai
masuk ke bengkel yang kurang bertanggung jawab. Setelah itu kita juga akan mengganti dari fanbelnya teman-teman. Balik lagi ke videonya, karena fanbel tadi yang bawaan motor sudah tidak layak pakai, sudah retak-retak dan kondisinya juga tidak, dan sangat memprihatinkan kondisinya karena sudah terkontaminator oleh oli ya, karena sangat kotor dan juga masa pakainya sudah tidak bisa dipakai. Kita ganti dengan yang baru, dan jangan lupa kita bersihkan dulu bagian pulinya karena tadi ada banyak oli, menggunakan kanebo yang cukup bersih dan ada airnya sedikit, air sabun tadi saya, supaya namanya oli itu musuhnya adalah sabun colek ya teman-teman. Jadi usahakan kalau membersihkan part menggunakan sabun colek supaya lebih bersih dan celing. Lalu kita pasang juga dari bautnya puli depan. Teman-teman sudah tahu ya semuanya cara masangnya, tinggal tirukan cara saya. Berhubung saya tidak punya impact, jadi nanti saya kencangkan dengan kunci shock dengan alat seadanya ya teman-teman ya. Kalau zaman sekarang mungkin teman-teman yang sudah punya impact lebih mudah menggunakan impact ataupun alat yang lain supaya lebih mudah dan praktis. Berhubung saya tidak punya karena keterbatasan alat, jadi saya pasang atau kencangkan dengan alat seadanya saja yang saya punya. Dan untuk mudah kita tahan bagian sini dan kita kencangkan. Kekuatannya dikira-kira dengan satu kekuatan tangan teman-teman. Jadi jangan sampai terlalu kencang juga, nanti bisa berakibat fatal jika terlalu kencang, ataupun bisa juga untuk servis yang selanjutnya kasihan yang bongkar kalau terlalu kencang. Kita setel pas saja satu kekuatan tangan. Lalu kita bersihkan juga di bagian bak engkolnya sini teman-teman, karena juga sangat kotor sekali, bisa teman-teman lihat semuanya sangat kotor ya teman-teman. Banyak tumpukan oli-oli yang tertinggal karena kebocoran seal oli CVT nya. Dan setelah kita bersihkan semuanya di bak ini, jangan lupa sebelum pemasangan kita kasih oli di bagian pinionnya supaya nanti jika diengkol enteng dan mudah ya teman-teman ya. Ini juga salah satu perawatan dari bongkar CVT. Caranya cukup mudah, engkolnya kita dorong ke bawah lalu kita masukkan pinionnya. Maaf tidak kelihatan karena tadi saya nyutingnya sendiri jadi lebih kesulitan ya teman-teman. Caranya cukup mudah, teman-teman pasti tahu lah, ini kan posisinya harus pas dan masuk di bagian pada poros engkol pinionnya. Setelah itu kita pasang bak CVT nya, kita pasang semua baut-bautnya ya teman-teman ya. Berhubung saya keterbatasan alat tidak punya impact, jadi saya kencangkan dengan T8 manual saja ya teman-teman ya, karena saya tidak punya impact. Caranya tutorialnya juga cukup mudah, kita kencangkan dengan sesuai kekuatan satu tangan saja, tidak perlu terlalu kencang dan juga jangan terlalu kendor ya teman-teman ya, nanti bisa copot bautnya. Dan mungkin cukup sekian tutorial yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa beri like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman ya, nggak bayar, gratis tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.